yang sebagian besar Presiden Jokowi ini menjalankan pemerintahan itu adalah dalam waktu yang tidak normal. Artinya dalam masa pandemi corona yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh Indonesia. Kemudian masyarakat pun diminta penilaian untuk bisa menilai bagaimana kinerja baik itu Presiden, Wakil Presiden, kemudian juga dengan para menteri yang duduk di kabinet. Ternyata 64,6% masyarakat ini menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi menurut versi Indobarometer ataupun survei yang dilakukan oleh Indobarometer. Sementara ini hasil yang berbeda ini diberikan kepada pendampingnya yaitu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu. Ini adalah kinerja Presiden. Puas 64,6%, tidak puas 33,1%, kemudian tidak menjawab dari survei ini sebanyak 2,3%. Kemudian juga September 2015, artinya sebelumnya puas 46%, tidak puas 51,1% dan tidak menjawab 3%. Anda bisa melihat perbandingan angka di situ. Angka yang pertama atau hasil survei yang pertama adalah hasil survei saat ini setahun setelah Pak Jokowi menjabat selama masa pemerintahannya yang kedua. Sementara September 2015 ini adalah setahun setelah Pak Presiden Jokowi ini menjabat pada masa periode pertamanya. Untuk bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini kita sudah bersama para narasumber. Ada Bang Muhammad Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kodari, kita sudah lihat tadi bagaimana hasil dari Pak Jokowi. Ini merupakan hasil survei Indobarometer di mana Bang Kodari juga merupakan Direktur Eksekutif Indobarometer. Nanti Pak Nusyirwan Sujono selaku Ketua DPP PDIP juga akan memberikan komentar. Pak Nusyirwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti kita juga akan minta suara ataupun pendapat dari Bang Habibur Rahman selaku Waketum Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habibur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kita juga sudah bersama Pak Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ada juga ini mewakili suara Jokowi Mania, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Immanuel. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selamat malam Bang. Nanti kita Salam buat semua narasumber. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi Bang Kodari kita ingin tahu apa penyebab ini kemudian survei dari Indobarometer suara Pak Jokowi meningkat jika dibandingkan di setahun pada periode pertamanya. Sebetulnya ini menarik memang ya, karena kalau dilihat dari segi permasalahan yang paling penting di Indonesia untuk pertanyaan survei 2020 dibandingkan dengan 2015, itu sama-sama didominasi oleh persoalan ekonomi. Ya. Tapi mengapa kemudian tingkat kepuasannya itu relatif berbeda? Saya melihatnya karena memang untuk tahun 2020 ini masalah ekonomi ini kan disebabkan pertama-tama oleh adanya COVID begitu. Sehingga masyarakat lebih melihat variabelnya itu variabel yang katakanlah berada di luar Pak Jokowi, katakanlah begitu. Sementara pada tahun 2015 yang lalu ada pelambatan ekonomi dan seterusnya. Sebagian juga sebetulnya masalahnya ada di luar ya. Kita ingat pada waktu itu Pak Nusyirwan bahwa harga komoditas yang menjadi andalan Indonesia seperti misalnya batu bara, sawit, itu kan turun drastis begitu. Tapi tentu persoalan COVID ini lebih mudah dimengerti, dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kelihatannya kemudian ada semacam katakanlah permakluman begitu bahwa situasi sekarang ini disebabkan oleh variabel COVID. Itu pertama ya. Baik. Yang kedua, saya melihat karena Pak Jokowi ini sudah periode kedua, maka kemudian hasil-hasil kerja Pak Jokowi itu sudah relatif kelihatan. Ini terlihat dari jawaban responden terhadap alasan mengapa puas, itu paling tinggi mempunyai hasil kerja nyata 27%, kemudian orang yang merakyat 20%, kalau ini bukan sesuatu yang baru ya, dari tahun 2015 pun ini cirinya Pak Jokowi. Lalu banyaknya pembangunan infrastruktur 19%, lalu misalnya ada pembangunan desa sampai wilayah tertinggal 5,9%, lalu kemudian ada banyak bantuan sosial begitu. Jadi saya kira dua variabel itu, pertama orang melihat ini adalah faktor COVID, yang kedua karena sudah periode kedua, jadi masyarakat sudah melihat ya katakanlah hasil kerja dari Pak Jokowi. Begitu. Baik, Pak Nusyirwan, masyarakat juga mungkin sudah merasakan bagaimana hasil kerja dari Pak Jokowi, tapi ada juga salah satu faktor variabel yang membuat masyarakat ini merasa terpuaskan. Jangan-jangan masyarakat ini puas hanya karena maklum, ini semua karena COVID, cobaannya dialami oleh negara ini.
Tentu karena survei ini dilakukan pada Oktober. ya. Oktober itu adalah periode berat-beratnya COVID gitu ya. Implikasi atau dampak terhadap situasi perekonomian, situasi sosial di masyarakat. Menariknya pada dilakukan survei pada Oktober, tapi tingkat kepuasannya hampir 70%. Jadi sebetulnya itu saya agak berbeda menganalisa dibandingkan dengan Bapak surveyor kita. Apa perbedaannya, Pak? Perbedaannya adalah sebenarnya tidak karena maklum, tapi ternyata dalam kondisi yang sulit tersebut, pemerintahan ya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi masih mampu melakukan pergerakan mampu memberikan optimis psikologi masyarakat dengan terlihatnya masih jalan, masih bisa bergerak dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, dengan mengedepankan aspek kesehatan, tapi ternyata dengan jumlah populasi yang demikian besar masih mampu melakukan pengendalian, masih mampu melakukan pergerakan terhadap kegiatan sosial ekonomi, dan itu bisa terlihat dari survei atau katakanlah dari BPS ya. Kita lihat dari kuartal ketiga dibandingkan dengan periode kuartal sebelumnya, itu meskipun minus yang katanya resesi, tapi ternyata itu sudah ada peningkatan, dan itu sesuai dengan survei Pak Hudori bahwa kepuasannya itu 65% tersebut ya cocok dengan ternyata masih mampu dalam kondisi yang pandemi tersebut. Itu sebetulnya bukan maklum, Pak, karena memang mampu melakukan situasi atau kondisi tersebut, bisa menjalankan, bisa melakukan recovery yang cukup kokoh terhadap jalannya pemerintahan. Baik, kita selain tadi sudah melihat hasil survei dari Indobarometer, ini juga ada hasil survei tentunya yang juga akan melihat bagaimana kepuasan dari masyarakat selama pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sudah bekerja selama 1 tahun. Ini merupakan hasil dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, dan ini kami bisa ajak Anda untuk melihat ini ada per bulan. Mulai September 2019 lalu hingga Februari, kemudian kalau kita bisa bilang setelah COVID ada, itu artinya Mei 2020 lah masyarakat ini bisa menilai bagaimana kinerja pemerintah di bawah COVID-19 ataupun di bawah pandemi ini. Kita lihat bagaimana trennya. Yang pertama memang September 2019 ini masyarakat yang puas sebanyak 71,8%. Kemudian ada penurunan di Februari tahun 2020 69,5%. Mei 2020 66,5%. Sempat turun di bulan Juli 2020. Ini juga merupakan salah satu bulan di mana pandemi COVID ini betul-betul terasa imbasnya kepada masyarakat. Sebanyak 65,2% di sana. Tapi September 2020 artinya sekitar 2 bulan yang lalu ini kemudian menjadi naik lagi 68,3%. Masyarakat menunjukkan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan selama 365 hari lebih atau lebih dari setahun. Sayangnya kepuasan terhadap Pak Jokowi ini tidak sebanding lurus dengan kepuasan terhadap Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebanyak 47,4% menunjukkan ketidakpuasannya. Apa penyebabnya? Apakah karena kinerjanya atau tidak diberi porsi yang cukup? Nanti mungkin Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud akan bisa membahasnya dan juga memberikan komentar. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.